Kabupaten Ngada yang biasanya damai, sebuah kabar mengejutkan, mengguncang hati banyak orang. Nama AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja yang selama ini dikenal sebagai mantan Kapolres yang sangat dihormati, tiba-tiba menjadi sorotan publik, bukan karena prestasi, tetapi karena perbuatan keji yang mencoreng reputasinya dan merusak kepercayaan masyarakat. Tak hanya di Ngada, kasus ini bahkan telah menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, Fajar Widyadharma, sosok yang dulunya menjadi pelindung bagi warga, kini harus menghadapi tuduhan yang sangat mencoreng martabatnya sebagai seorang aparat penegak hukum. Ia ditangkap karena terlibat dalam kasus pencabulan anak. Sebuah perbuatan yang tak hanya memalukan, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kejadian ini membuka luka lama bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan institusi kepolisian untuk memberikan rasa aman dan adil. Berita tentang mantan Kapolres ini mencuat dengan cepat, membuat masyarakat terkejut dan terperangah. Dalam sekejap, sosok yang dulunya sangat dihormati sebagai pemimpin yang berwibawa kini terungkap sebagai seorang predator yang menebar ketakutan dan penderitaan pada orang yang seharusnya dilindungi. Dan mirisnya lagi, di balik nama besar itu ada sebuah keluarga yang hancur, terutama seorang anak yang menjadi korban dari tindak keji dan tak terpuji ini. Anak yang seharusnya merasakan perlindungan, kasih sayang, dan rasa aman kini terjerat dalam kenyataan pahit yang tak bisa dipahami. Setiap detik yang berlalu, rasa takut dan malu menghantui korban, sementara keadilan yang terabaikan menambah luka dalam hati mereka yang terdampak. Bagi ibu sang anak, dunia seakan runtuh. Dia yang sebelumnya percaya pada sistem dan perlindungan yang diberikan oleh aparat hukum, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang yang selama ini dipercaya dan dihormati justru telah merusak masa depan anaknya. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa sakit yang dia rasakan, kehilangan kepercayaan yang tak akan pernah bisa kembali lagi. Dan menurut ibunya itu bahwa mereka baru tahu ketika teman-teman dari Polda datang untuk menginformasikan bahwa anaknya menjadi korban. Dan ibunya sendiri sangat mengecam terkait dengan situasi ini, apalagi anaknya yang masih sangat kecil dan yang menjadi perantara itu juga adalah orang yang dikenal sangat baik yang tinggal di situ, dan mereka sangat marah. Dan mereka menuntut untuk hukuman yang seberat-beratnya, hukuman harus maksimal, bahkan harus hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Mereka mengharapkan seperti ini. Dijemput oleh kepolisian Polda NTT pada tanggal 3 Maret, kejadiannya jam 1. Jemput langsung ke RSB. RSB kita periksa, langsung lagi ke Polda. Di situ mereka menyampaikan video yang ada, kejadian yang ada, sakit hati. Saya lihat. Baru di situ kan pejabat yang berbuat. Dan saya langsung saya terpukul. Kenapa pejabat yang berbuat begini? Polres lagi. Kenapa dia harus berbuat begini? Itu yang sakit hatinya di situ. Apalagi anak saya di bawah umur 6 tahun. Tapi sebenarnya Mama, ini kan katanya si perempuan ini yang mengajak anak Mama ini, mengajaknya untuk bermain atau berjalan-jalan begitu Mama. Tapi sebenarnya seperti apa Mama cerita awal ya Mama sampai bisa diajak keluar Mama? Dia izin kakak untuk keluar, mereka bermain-main, mereka jalan-jalan, dan saya kasih izin. Dan saya tidak tahu seperti ini yang terjadi. Karena saya tahu bahwa anak saya itu sesama jenis dengan dia. Karena dia juga perempuan, dia bisa melindungi anak saya. Itu. Dia tidak jual dirinya sendiri, kok bisa dia jual anak saya? Tapi benar Mama, itu katanya dari setelah pulang dari TKP hotel itu Mama, anak Mama itu membawa uang Mama. Itu benar Mama? Bawa kakak.
Dia bawa, saya tanya, uang ini siapa yang kasih? Dari bapaknya kakak. Lalu dari pihak itu seperti apa Mama? Apakah ada gerak-gerik yang mencurigakan atau seperti apa Mama saat bertemu Mama? Dia tidak berbicara apa-apa dengan saya. Saya minta dari atasan sampai dengan bawahan, saya minta supaya hukuman sesuai dengan dia punya perbuatan sendiri. Itu yang saya minta. Sebagai perempuan, sebagai mama, itu yang saya minta. Supaya jangan jadi bibit-bibit di NTT, khususnya di Kupang. Itu saya mohon dari atasan, hukumannya setimpal dengan perbuatannya sendiri. Kenapa anak saya yang dikorbankan, dia buka anak saya, dan dia tidak ada perasaan? Kenapa? Bukan hanya korban yang menderita, tetapi juga seluruh masyarakat yang selama ini menaruh harapan pada lembaga kepolisian. Mereka yang telah mempercayakan keselamatan dan keadilan kepada aparat yang seharusnya menjadi pelindung, justru merasa ditinggalkan dan dikhianati. Bagaimana mungkin seorang yang dipercaya untuk menjaga keamanan justru menjadi ancaman bagi keselamatan itu sendiri? Kasus ini menggugah banyak pihak untuk kembali merenungkan tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam setiap jabatan. Tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada kewajiban menjalankan tugas, tetapi juga pada moralitas dan nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Kepercayaan yang telah rusak tak akan mudah diperbaiki. Namun, dengan tekad dan kerja keras, keadilan harus tetap ditegakkan. Proses hukum yang tengah berjalan menjadi harapan bagi korban, keluarga, dan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Meskipun luka ini tak akan terhapus, namun keadilan harus tetap berjalan agar yang bersalah mendapat hukuman yang setimpal. Di tengah tragedi ini, kita semua diingatkan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat rapuh. Kepercayaan yang telah rusak tak bisa dengan mudah diperbaiki, namun kita harus terus berjuang untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan bagi mereka yang tak bersalah. Narasi ini berfokus pada dampak psikologis dan sosial dari kasus tersebut, mencoba menggambarkan perasaan masyarakat dan keluarga korban, serta mengingatkan kita akan pentingnya keadilan yang harus ditegakkan meskipun dalam situasi yang sangat sulit.